langkah mengejutkan datang dari Madrid. Spanyol secara resmi membatalkan rencana pembelian jet tempur siluman F-35 Lightning II buatan Amerika Serikat. Sebuah keputusan yang membuat peta kekuatan udara Eropa sedikit berubah, dan mungkin memberi sinyal persaingan baru antara Washington dan industri pertahanan benua biru. Awalnya, Spanyol berencana membeli varian F-35B untuk angkatan lautnya, varian yang bisa lepas landas dan mendarat vertikal, cocok untuk kapal induk Juan Carlos I. Angkatan Udara pun sempat dikabarkan tertarik, mengikuti jejak banyak negara Eropa yang mengincar jet generasi kelima ini. Namun, sebuah perubahan strategi besar diumumkan. Kementerian Pertahanan Spanyol, dikutip harian El País, menegaskan bahwa prioritas mereka kini adalah memperkuat industri pertahanan Eropa, bukan menambah ketergantungan pada sistem buatan Amerika. Alih-alih F-35, Madrid mengalihkan fokus pada dua proyek besar. 1. Eurovictor Typhoon jet tempur generasi 4. 5 yang sudah terbukti di banyak medan. Spanyol akan menambah 45 unit baru lewat program Halcon I dan Halcon II, dengan pengiriman dimulai 2026. 2 Future Combat Air System atau FCAS inilah ambisi jangka panjang Eropa. Proyek bersama Prancis, Jerman, dan Spanyol untuk membangun jet tempur generasi ke-6, dengan kemampuan siluman canggih, kecerdasan buatan, integrasi drone, dan peperangan jaringan. Tahun 2024, anggaran pertahanan Spanyol naik menjadi 10,5 miliar euro. Awalnya, sebagian dana itu memang disiapkan untuk F-35. Namun kini, sekitar 85% dari total anggaran dialokasikan untuk membeli dan mengembangkan persenjataan yang diproduksi di Eropa. Artinya, uang yang tadinya akan dibelanjakan di Amerika, kini akan mengalir untuk industri dalam negeri dan mitra Eropa. Keputusan ini punya konsekuensi strategis. Pertama, Angkatan Laut Spanyol akan terus mengoperasikan AV-8B Harrier II yang usianya sudah puluhan tahun, setidaknya sampai pengganti berbasis FCAS siap. Kemungkinan baru pada tahun 2040. Kedua, Angkatan Udara Spanyol praktis tak akan punya jet tempur generasi kelima selama 1,5 dekade ke depan, sesuatu yang mungkin dianggap kelemahan oleh para pengamat militer. Meski terdengar ambisius, proyek FCAS sendiri tidak tanpa masalah. Pemimpin konsorsium, Dassault Aviation, mengeluhkan lambatnya negosiasi dan perselisihan soal pembagian tugas hingga hak kekayaan intelektual. Jika masalah ini berlarut-larut, fase pengembangan prototipe bisa tertunda, bahkan menunda target operasional awal yang ditetapkan sekitar 2040. Keputusan Spanyol ini kontras dengan langkah negara-negara tetangganya. Jerman, Finlandia, Belgia, dan Swiss justru memilih F-35A untuk memodernisasi armada mereka. Bagi mereka, F-35 bukan hanya soal teknologi, tapi juga integrasi penuh dengan NATO dan kemampuan bertarung dalam lingkungan peperangan modern. Spanyol, sebaliknya, memilih jalan yang lebih mandiri. Apakah ini langkah cerdas atau justru taruhan berisiko? Di satu sisi, Spanyol memperkuat kemandirian industri pertahanan Eropa dan mengurangi ketergantungan pada Amerika. Namun di sisi lain, selama 15 tahun ke depan mereka mungkin tertinggal dalam teknologi tempur udara mutakhir. Hanya waktu yang akan menjawab, apakah Eurovictor dan FCAS bisa membuktikan diri melampaui F-35.